Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, untuk kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7. Apa yang kamu pelajari pada pertemuan ini? Kita akan membahas satu bab full, bab bilangan. Ada 3 macam bilangan yang akan kita bahas, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan berpangkat, dan terakhir FPB dan KPK. Apa sih bilangan bulat? Bilangan yang terdiri atas bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0, dan lawan bilangan asli, yaitu bilangan bulat negatif. Nah, yang negatif itu yang memiliki tanda min di depannya. Jadi anggota bilangan bulat ada tah hingga, kemudian min 1, Dimulai dari tah hingga, kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini lebih jelasnya, garis bilangan. Ada bilangan 0, anggotanya cuma angka 0. Bilangan positif, itu yang tidak ada tanda min. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan negatifnya yang memiliki tanda min di depannya. Jadi ini dibacanya min 1, min 2, min 3. Jadi yang punya min itu, dia adalah bilangan negatif. Untuk garis bilangan semakin besar, yaitu arahnya yang semakin ke kanan. Jadi, min 1 dengan 1 lebih besar 1. 2 dengan 5 lebih besar 5. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Min 1 dengan min 3 lebih kecil min 3, walaupun dia angka 3 kan biasanya lebih besar daripada angka 1. Jadi kalau negatif itu kebalikannya, min 3 lebih kecil dari min 1. Kalau 3 lebih besar dari 1, karena min 3 ada di sebelah kiri. Semakin ke kiri, semakin kecil. Membandingkan bilangan bulat, bisa dilihat dari garis bilangan. Jika bergeser ke sebelah kanan, maka nilainya semakin besar. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Jadi tanda ini dibacanya kurang dari. Atau lebih kecil. A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka A-nya lebih besar dari B. Dibacanya A lebih dari atau lebih besar dari B. Gimana anak kelas 74? Sudah paham belum? Lanjut nih. Perhatikan ya. Di sini masih ada garis bilangan. Contohnya, 0 lebih besar dari min 1. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kanannya min 1. Min 1 kurang dari 0. Kenapa min 1 kurang dari 0? Karena min 1 ada di sebelah kiri 0. Jadi ekor yang ini adanya di yang lebih kecil. Min 1 lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar berarti dia yang ekornya ke belakang, ke kanan, mengarah ke min 1. Contoh soal, min 3 dan 3. Kira-kira min 3 ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya 3? Ya, di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kiri, nilainya lebih kecil. Ekornya di depan. Kalau min 7 sama min 2, biasanya kan kalau 7 sama 2 kita tahu tuh besaran 7, tapi kalau min kebalikannya. Min 7 sama min 2 lebih kecil min 7.
Karena min 7-nya ada di sebelah kiri. Dari min 2, jadi min 7 lebih kecil. 0 sama min 6. Dilihat di garis bilangan. 0 dengan min 6. 0 ada di sebelah kanan, berarti 0-nya lebih besar. Operasi hitung bilangan bulat. Dihafalin nih. Kalau positif ditambah dengan positif, caranya ditambah. Kalau tanda pada hasil mengikuti angka terbesar. Min dengan min, caranya ditambah. Plus dengan min dikurang, min dengan plus dikurang. Jadi kalau tandanya sama, caranya ditambah. Kalau tandanya berbeda, caranya dikurang. Hasil akhir tandanya mengikuti angka terbesar. Kalau ada dua tanda sekaligus plus ketemu min, hasilnya tanda tersebut menjadi min. Kalau min ketemu min, tandanya menjadi 1, yaitu tanda plus. Contoh soal 62 dan 47. Di sini 62 positif, karena nggak punya tanda min. 47 juga positif, berarti kalau tandanya sama caranya ditambah. 62 ditambah 47 hasilnya 109. Angka terbesar 62 hasilnya positif, jadi hasilnya juga positif. Min 62 ditambah min 47. Nah, tadi nih, plus ketemu min, tandanya jadi min. 62-nya min, 47-nya juga min. Sama-sama min, caranya ditambah. 62 ditambah 47 jadinya 109. 62 ditambah dengan min 47. Yang satu positif 62, 47-nya min. Karena berbeda, jadi caranya dikurang. Yang besar kurang yang kecil, 62 dikurang 47 sama dengan 15. Besaran 62 apa 47? 62, berarti hasilnya positif, mengikuti angka 62. Min 62 ditambah 47. 62-nya min, 47-nya plus. Tandanya berbeda, jadi caranya dikurang. 62 dikurang 47 hasilnya 15. Min apa plus kira-kira? Tandanya ikuti angka terbesar, 62 sama 47 besaran 62, berarti 15-nya juga min. Yang satu plus, yang satu min, berarti caranya dikurang. 123 dikurang 61. Berapakah hasilnya? 62. Min apa plus? Plus, positif. Karena dia mengikuti 123 ini. 47 ditambah 32. Ini seperti biasa, kelas 2 SD juga sudah bisa ya. 79. Yang satu min, yang satu plus. Berarti dikurang. 42 dikurang 23. Hasilnya berapa yo? 19. Plus apa min? Plus. Karena 42-nya positif. Jadi hasil akhirnya juga positif. Lanjut lagi. Min 61 plus min 13. Plus sama min jadi min. Min 61 min 13. Jadinya min 74. Kok jadi 74? Karena sama-sama negatif, jadi caranya ditambah. Sifat-sifat pengurangan. Min ketemu min, jadi plus. Min A, min B. Minnya taruh di luar, kemudian A ditambah sama si B. Min ketemu min, plus. Min A jadinya ditambah sama B. Contohnya, min ketemu min plus, jadinya 6 ditambah 7.
sama dengan 13. Min 10 min 8, minnya taruh di depan. Kemudian 10 ditambah 8, jadinya min 18. Min ketemu min plus, jadi min 10 ditambah 2 sama dengan min 8. Perkalian dan pembagian. Positif dikali atau dibagi dengan positif hasilnya positif. Negatif dikali atau dibagi dengan negatif hasilnya positif. Kalau berbeda, positif dikali negatif atau positif dibagi negatif, dan yang bawahnya juga hasilnya negatif. Jadi kalau dia tandanya sama hasilnya positif pada perkalian dan pembagian, kalau di tandanya beda, berarti hasilnya negatif. Cara hitungnya tetap dikali atau dibagi, tergantung soalnya. Contoh soalnya, 12 dikali min 5 sama dengan min 60. Jadi 12-nya positif, 5-nya min. Jadi hasilnya min. Kalau tandanya sama, hasilnya jadi plus. Seperti yang ini, 12 kali 4. Min 12 kali min 4. Min 11 kali 7. Plus apa min? Min. Hasilnya min 77. 61 kali 9 seperti biasa, dihitung biasa. 27 bagi min 3, min. 27 bagi 3-nya berapa? 9. 64 dibagi 4, min 64 dibagi 4, min 16. 125 bagi 5, 25. Min 48 dibagi min 2, min bagi min plus, jadi 24-nya positif. Operasi campuran, kerjakan yang di dalam kurung. Kemudian perkalian, kemudian pembagian, dan terakhir penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau operasi campuran, utamakan yang dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian kerjakan dari depan dulu. Jadi ini 3 dikali hasil dia dulu, kemudian dibagi, dan terakhir penjumlahan atau pengurangan. Jenis-jenis pecahan. Ada yang namanya pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni, atasnya lebih kecil daripada yang bawah. Atasnya disebut pembilang, bawahnya disebut penyebut. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 1/2, 2/3, 3/5, dan lain-lain. Pecahan tidak murni, atasnya lebih besar. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pada pecahan murni, nah ini keterangan yang tadi saya sebutkan. Pembilangannya kurang dari penyebut. Kalau tidak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ada pecahan campuran, jadi ada pecahan, ada bilangan bulat di depannya. Satunya bilangan bulat, dan 1/4-nya bilangan pecahan murni. Kemudian ada desimal. Desimal biasanya di sini ada tanda koma, 0,1, 1,32, 0,562, dan seterusnya. Ini dibacanya 0,1, 1,32. Jadi kalau desimal bukan 32, tapi 32. Kemudian ada pecahan bentuk persen. Nah, ini biasanya ada tanda 0/0. 10%. Persen artinya per 100. Jadi kalau 10%, 10/100. 15%, 15/100. Dan lain-lain. Per mil. Kalau per mil, 0 di bawahnya ada 2. Jadi 10 per mil sama saja 10/1000. Jadi kalau per mil itu per 1000. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya dibagi kurung. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dibagi kurung juga bisa, atau disederhanakan.
Kemudian persen tinggal dikali dengan 100% dan per mil tinggal dikali dengan 1000 per mil. Membandingkan dua pecahan. Jadi kalau membandingkan dua pecahan, itu kamu kalikan aja. Yang sebelah sini hasilnya itu didapat dari A dikali sama D, dikali silang. Kemudian B dikali sama si C. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Kemudian diurutkan dari yang terkecil atau terbesar. Jadi kalau pecahan mau diurutkan, sebaiknya diubah ke desimal. Sudah paham ya kelas 72 dan 71? Sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama, bilangnya tinggal ditambah. Kalau operasi penjumlahan. Kalau operasi pengurangan juga sama. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal dikurang atasnya. Tapi kalau belum sama, dicari kelipatannya. 4 dan 8 yang sama kelipatannya adalah 8. Simpulannya bisa kamu baca yang udah saya sebutkan tadi. Untuk pecahan desimal, komanya harus disamakan dulu. Jadi, komanya harus lurus. 0,73, 0,21 baru bisa dijumlahkan. Begitu juga pengurangan, komanya harus disamakan dulu. Di sini 63, bukan 63, 63 ditulis, koma, depannya 12, kemudian 231, komanya harus lurus. Karena di sini 2 angka di bawahnya 3 angka, jadi atasnya ditambahin 0, baru bisa dikurangi. Perkalian bilangan pecahan. Nah, gampang nih kalau pecahan dikali, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Begitu juga pembagian. Kalau pembagian, awalnya M per N dibagi P per Q, jadi dia tanda pembagiannya berubah jadi perkalian. Kemudian, pecahan yang belakang ini dibalik. Jadinya, M per N dikali Q per P. Nah, di sini ada salah penulisan. Jadi, dibalik Q per P. Perkalian desimal sama seperti perkalian biasa. Bisa dengan cara susun seperti ini, kemudian dihitung totalnya ada 3 angka di belakang koma, atau dibuat pecahan biasa. Begitu juga pembagiannya. Sini ada salah penulisan ya. Kalau pembagian berarti 2,83 dibagi 1,6 jadinya dikali dengan 10 per 16. Jadi kamu balik kalau dia pembagian. Untuk operasi campuran, bisa diubah ke pecahan biasa semuanya. Baru dihitung, sama seperti tadi. Perkalian sama pembagian dulu. Kemudian hasilnya baru ditambahkan. Ini ada bilangan berpangkat. Jadi kalau yang namanya pangkat itu ada angka kecil di atasnya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Pangkat itu berarti angkanya dikalikan sebanyak pangkatnya. Kalau 2 pangkat 3, 2-nya dikali sampai 3 kali. Contohnya 128 itu 2 pangkat 7. Jadi 2
dikalikan sampai 7 kali hasilnya 128. 3 pangkat 6 hasilnya 729. Karena 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali hasilnya ini. Atau kebalikannya, 625 berapa pangkat berapa? Dia bisa kita cari dan ketemu 5 pangkat 4. 100.000 berapa pangkat berapa? 10 pangkat 5. Jadi bisa dibalik. 10 pangkat 5 hasilnya 1000. Salah. 10 pangkat 5 hasilnya 100.000. 100.000 berapa pangkat? Berapa bilangan berpangkatnya? 10 pangkat 5. FPB. Faktor persekutuan terbesar. Jadi kamu cari faktor. 6 bisa dibagi berapa aja? 1, 2, 3, dan 6. 9 bisa dibagi 1, 3, dan 9. Dari dua ini, kira-kira mana angka yang sama yang paling besar? Angka 3, berarti FPB-nya adalah 3. Bilangan 3 merupakan FPB dari 6 dan 9. Gimana? Kelas 7 3. Udah paham belum? Dan terakhir, ada kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 6. Kalau KPK itu dikali-kali, 6 kali 1, 6 kali 2, jadi kelipatannya. Atau 6, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi, dan 9 juga sama. Kamu buat aja beriringan, sampai ketemu angka yang sama. Angka yang sama yang paling kecil. Ini ada 9, di sini nggak ada. 18, wah di atas juga ada, berarti KPK-nya adalah 18. Kelas 75 dan 76, ada yang mau ditanyakan? Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa lebih paham setelah melihat video ini. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.